Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati Ani, kelas C dengan NPM 0319010117. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi statistik yaitu kemiringan kurva. Baik, untuk lebih jelasnya, simak langsung penjelasannya. Kemiringan kurva atau skewness merupakan derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi yang disebabkan oleh perbedaan letak mean, median, dan modus. Persamaan yang digunakan untuk menentukan jenis kemiringan kurva adalah sebagai berikut. Jika skewness sama dengan 0, berarti kurva normal. Jika skewness lebih dari 0, berarti kurva miring ke kanan atau bernilai positif, di mana mean lebih dari median, lebih dari modus. Jika skewness kurang dari 0, berarti kurva miring ke kiri atau bernilai negatif, di mana mean kurang dari median, kurang dari modus. Tingkat kemiringan suatu kurva atau skewness ditentukan dengan menggunakan rumus formulasi sebagai berikut. A person. Skewness atau alpha 3 sama dengan X bar dikurangi modus dibagi dengan simpangan baku, atau skewness sama dengan 3 kali X bar dikurangi median dibagi dengan simpangan baku. Bagian B, momen matematis. Skewness atau sering disebut alpha 3 sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar dipangkat 3 dibagi dengan N dikali S pangkat 3. Jika skewness lebih dari 0,01, maka kurva dikatakan condong ke kiri dan bernilai positif. Jika skewness sama dengan 0,01, maka kurva dikatakan normal. Dan jika skewness kurang dari 0,01, maka kurva dikatakan condong ke kanan atau bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal. Di sini sudah ada data tabel nilai, di mana nilai tengah sudah diketahui, frekuensi juga sudah diketahui, serta nilai tengah dikali frekuensi juga sudah diketahui. Pertanyaannya, tentukan nilai koefisien skewness menggunakan rumus Pearson. Penyelesaian. Untuk mengetahui nilai skewness, pertama-tama kita harus mencari tahu berapa nilai X bar atau rata-rata, di mana rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi atau sigma dari nilai tengah dikali frekuensi dibagi dengan sigma Fi atau frekuensi, sama dengan 535 dibagi 40 sama dengan 13,38. Jadi nilai rata-rata 13,38. Nah, setelah mengetahui nilai rata-rata, selanjutnya kita mencari nilai median, nilai modus, dan nilai simpangan baku. Di mana rumus median yaitu median sama dengan TP bawah kelas ditambah 1/2 dikali N dikurangi jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas median, sama dengan 11,5 ditambah 20 dikurang 18 dibagi dengan 4 lalu dikali dengan 3 sama dengan 13. Jadi nilai median sama dengan 13. Selanjutnya kita mencari nilai modus, di mana rumus modus sebagai berikut. Modus sama dengan TP bawah kelas ditambah D1 bagi jumlah dari D1 tambah D2, lalu dikali panjang kelas modus, sama dengan 8,5 ditambah 7 dibagi dengan jumlah dari 7 ditambah 7, kemudian dikali dengan 3 sama dengan 10. Jadi, nilai modus sama dengan 10. Setelah mengetahui nilai median dan modus, selanjutnya kita mencari nilai simpangan baku, di mana rumus simpangan baku sebagai berikut. S sama dengan panjang kelas kali akar 2 dari sigma Fu pangkat 2 bagi N dikurang pangkat 2 dari sigma Fu bagi N. S sama dengan 3 kali akar 2 dari 127 dibagi 40 kurang pangkat 2 dari 5 bagi 40, sama dengan 3 kali akar 2 dari 3175 kurang 0,015 sama dengan 3 kali 3159 sama dengan 9,47.
Jadi, nilai simpangan baku sama dengan 9,47. Nah, setelah mengetahui nilai median, nilai modus, dan nilai simpangan baku, sekarang kita bisa mencari nilai squeeness, di mana rumus squeeness sama dengan X bar dikurang modus bagi dengan simpangan baku, sama dengan 13,38 kurang 10 dibagi dengan 9,47, sama dengan 3,38 bagi 9,47 menghasilkan 0,35. Jadi, nilai squeeness sama dengan 0,35. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, di mana modus kurang dari median kurang dari mean, serta koefisien kemiringannya yaitu 0,35 atau lebih dari 0, maka dapat disimpulkan kurva miring ke kanan. Nah, di sini kita bisa melihat gambar grafik dan gambar kurva dari soal yang kita kerjakan tadi, di mana kurvanya miring ke kanan karena nilai koefisien kemiringannya lebih dari 0. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.